Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya di video membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Articulate Storyline. Nah, kemarin teman-teman kita sudah menambahkan button ya dan melengkapi stage juga agar si button ini bisa interaktif ya. Ada animasinya, ada animasi hover dan animasi klik ya. Coba kita lihat dulu reviewnya. Ya, sini ya. Kita bisa masuk ke bagian ini. Tombolnya ya. Kita di sini juga saya sudah menambahkan stage ya di setiap ininya. Nah, kita bisa masuk ke sini. Terus kita bisa kembali juga, terus bisa ke quiz dan sebagainya gitu ya. Tuh. Oke. Nah, hari ini kita akan bermain animasi teman-teman ya. Memang kita hari ini belum belum masuk ke dalam ini ya materi intinya. Jadi kita masih mempersiapkan jatuhnya nih untuk teman-teman yang saya sarankan memang kita itu desainnya di awal mempersiapkannya agar nanti ketika ada pengulangan teman-teman tidak perlu memberikan animasi lagi, tombol lagi dan sebagainya. Jadi disiapkannya di awal gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian slide master lagi. Kita masih bermain di slide master teman-teman. Dimana kenapa di slide master? Karena di sini kita sudah mendesain beberapa slide ya dengan beberapa objek yang dimana objeknya ini saya sudah memberikan objek yang dilepas ini ya, yang objek satu persatu. Di sini kita akan menambahkan animasinya teman-teman agar mempercantik ya. Gimana cara menambahkan animasinya? Ini cukup mudah sekali teman-teman untuk yang teman-teman terbiasa dengan PowerPoint ya. Nah, misalnya kita yang bagian pause. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian timeline di sini. Ini akan ditunjukkan ketika kita ngeklik ya. Nah, ini yang menyala berarti ini animasinya yang bisa kita atur. Nah, ini teman-teman. Jadi kita tinggal klik saja mana yang mau dianimasikan, kemudian kita masuk ke bagian animation ya. Kemudian kita akan pilih yang paling kiri ini ya, yang kiri ini yang animate ini untuk masuknya, yang tengah ini ya, yang dalamnya warna merah ini untuk nanti dihilangkan gitu ya keluarnya, dan add motion pad ini pakai jalur gitu. Nah, kita akan pakai yang ini dulu teman-teman. Kita akan pakai yang ini. Kita misalnya pakainya yang fly in aja ya teman-teman. Kita pakai yang fly in. Nah, semuanya saya buat menjadi fly in aja ya. Oke. Ya, kita akan tambahkan semuanya kecuali yang ini kita akan nanti dulu tambahkan animasinya. Kita akan select bagian ini ya. Oke, kita pilih salah satu aja. Pakai CTRL ya. Terus saya pakai fly in aja. Terus kita arahkan misalnya begini ya. Helxium kita dari kanan ke kiri ya, sesuai dengan arahnya si ini. Kita terus yang bagian ini kita arahkan dari bawah ke atas. Ini mungkin kita buat setengah detik saja, jangan lama-lama. Kemudian ini ya kita buat setengah detik juga. Ini dari kan kiri ke kanan, kiri ke kanan. Ini dari atas ke bawah nggak apa-apa. Ini kiri ke kanan, dan ini dari kanan ke kiri ya. Ini belum kita tambahkan ternyata fly in ya. Kita tambahkan. Terus ini kepitingnya kita buat agak jauh teman-teman, dari kiri ke kanan. Nah gitu ya. Jadi coba kita lihat dulu yang dia pakai slide masternya ini. Oke, coba kita replay. Nah begitu ya. Jadi kita pakai animasi yang simpel-simpel aja, jadi terlihat interaktif gitu. Oke, selanjutnya teman-teman saya mau menambahkan bagian yang ini ya, bagian teks ini ya. Kita masuk lagi ke bagian slide master ya, terus kita klik judulnya ini, kita tambahkan juga animasinya. Misalnya animasinya adalah kita mau bikin float in aja. Kita masuk seperti ini.
kita bikin setengah juga, kita bikin normal aja 0,75. Kemudian saya pengen untuk ini ya, timingnya itu dia tidak berbarengan dengan yang lain ya. Tadi kan berbarengan, kita buat yang tidak berbarengan dengan cara teman-teman lihat di bagian yang bawah ya. Teman-teman lihat di bagian yang bawah, teman-teman bisa geser ya, misalnya tunggu 1 detik dulu atau setengah detik dulu gitu. Saya buat yang tunggu 1 detik dulu, dia baru muncul. Terus saya juga pengen membuat yang tombol ini sehingga ada animasinya juga. Tadi belum ada animasinya. Nah, caranya untuk yang bagian ini, karena dia ada di slide master yang paling atas, kita pilih yang di atas, terus kita tambahkan animasi ya. Kita klik, kita tambahkan animasi. Misalnya di sini saya pakai grow aja. Grow, kita pakai separuh. Gitu. Nah, ini tinggal teman-teman misalnya mau bagaimana. Saya from top deh grow-nya ya. Itu. Terus habis itu kita bisa tadi 1 detik kita buat setengah aja. Oke, setengah detik. Oke, begitu. Jadi nanti akan berbarengan semua. Terus habis itu setengah detik tuh ada yang ini ya. Dan yang judulnya itu 1 detik. Coba kita view lagi. Kita view, preview ya. Nah, ini belum ada judulnya nih, jadi nggak tahu nih. Misalnya kita buat jadi dunia air gitu ya, kita kasih judul dunia air. Oke, kita edit lah biar bagus. Ini air, terus kemudian mungkin kita tambahkan untuk siswa SD gitu ya. Kita buat ini agak kecil saja, misalnya 24 gitu ya. Nah, ini 24. Oh, kecilan. Nah, ini kita panjangkan biar si atas ini bisa maksimal. Nah, ini coba kita view lagi. Nah, ya. Ini kayaknya terlalu cepat ya, terlalu cepat. Jadi mungkin saya agak panjangin dulu, tapi nanti saya mau previewnya nanti aja. Oke, misalnya 1,5 detik. Nah, oke. Kita lanjut dulu sebelum kita preview. Kita balik ke slide master kita. Nah, selanjutnya teman-teman ya, tadi misalnya kita sudah menambahkan animasi di bagian sini ya, animasi. Tadi animasinya entrance. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya di tengah di berapa detik itu objek teman-teman mau dihilangkan atau menghilang ya, teman-teman tinggal tambahkan aja bagian exit animation ini, tinggal dipilih. Kemudian kalau sudah dipilih, ini teman-teman bisa geser yang paling kanan ini ya, misalnya geser yang paling kanan ini di timeline, digeser sampai, nah gesernya begini, bukan yang ini ya, bukan hitam tapi yang putih, sehingga bisa digeser. Nanti dia akan hilang di 4 detik kalau seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya nggak jadi, kita akan kembalikan. Caranya teman-teman tinggal diklik kanan aja, terus kita klik yang show until end. Nah, nanti ada segitiga di sini, dia menandakan kalau dia itu akan muncul terus selama slide-nya berjalan. Begitu teman-teman. Nah, kemudian kita mau rencanakan bahwa nih si ini ya, ikan kecil-kecil ini saya pengennya munculnya tuh dari luar teman-teman, munculnya dari luar, terus dia berjalan dari ini ya ke situ ya, ujung situ. Nah, jadi saya pengen pakai add motion pad ini, jadi pakai ini. Ini bisa pakai line saja teman-teman. Kalau mau gambar sendiri misalnya pakai ini ya, saya pakai ini, coba deh. Terus saya geser aja gini ya, ikutin arahnya dia. Nah, tapi di sini biasanya teman-teman, kita rencananya mau di loop. Jadi apa namanya, ikan ini dia akan nanti akan kembali lagi dari sana ya. Nanti akan terus-terusan gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma sampai sini, dia itu nanti akan
cepat, cenderung cepat untuk berbalik. Jadi saya sarankan teman-teman di sini bikin ini aja ya, bikin banyak jalur gitu. Oke, habis itu di escape gitu ya. Nah, nanti durasinya ini teman-teman bisa panjangkan ya, panjang misal 10 detik. Kita coba-coba saja selama apa dia jalannya, dan ini ya, selama apa dia jalan, kita coba lihat. Nah, itu menurut saya kurang cepat sedikit ya, kurang cepat sedikit. Jadi mungkin kita akan dibuat 8 detik mungkin ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, tadi kan hanya sekali. Saya pengen nanti dia itu akan kembali lagi di tempat awalnya, terus dia akan mengulang terus menerus ya, selama ininya berjalan. Caranya gimana? Kita bisa pakai yang namanya loop teman-teman ya, kita bisa namanya loop. Jadi caranya adalah ini, dia sudah punya trigger, jadi dia akan move, berarti bergerak si ikan kecil ini dalam motion pad freeform ketika timelinenya start. Nah, kita akan tambah lagi satu lagi teman-teman. Jadi kita create new trigger, actionnya apa, kita kasih move ya, kasih move agar dia bergerak lagi. Objeknya yang mana ya, objeknya yang ikan ya, nih agar teman-teman jelas. Nah, dia dikasih warna merah di situ padnya. Oke, padnya pakai freeform ya. Kapan? Ketika animationnya komplit. Jadi ketika animasi yang pertama itu selesai, dia akan berjalan lagi. Animation komplit, objeknya apa? Ikan lagi, animationnya freeform lagi. Gitu. Nah, coba kita oke ya. Kita save dulu. Nah, apakah dia akan berjalan secara berulang-ulang? Nah, coba kita view di slide. Oke, mau masuk. Oke, agak getar-getar lah ya. Nah, gitu ya. Jadi dia akan ada yang jalan seperti itu. Agak getar-getar nggak apa-apa lah. Ya, oke, begitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau mencoba membuat animasi ya, mudah sekali. Teman-teman bisa pakai timeline dan teman-teman bisa manfaatkan animation di sini ya. Ya, dan teman-teman bisa ulangi tadi untuk melooping ya. Untuk teman-teman yang membutuhkan animasi looping. Ya, untuk video kali ini kita cukupkan. Kita akan melanjutkan ke intinya pada video berikutnya, yaitu membuat mulai dari beranda dulu. Oke, terima kasih. Silahkan mencoba. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.